Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin berbagi kepada kita sekalian tentang tema kerajaan yang tak tergoyahkan. Pembacaan dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya dan dengan hormat dan takut. Inilah yang harus kita lakukan ketika segala sesuatu sedang digoncang. Jadi saudara, seperti gambaran penampian, ditampi itu kan seperti ini, ya. Jadi kita sedang ditampi dunia ini. Jadi mana kerajaan yang tergoncangkan dan tidak. Dan kita lihat sistem apapun di dalam dunia itu tergoncangkan, mulai dari sistem ekonomi, sistem pertahanan keamanan, sistem apapun sedang mengalami, dan nanti akan menyatu kepada bagaimana ya membuat satu sistem, ya, satu sistem. Nah itu yang kategorinya sudah cukup harus kita perhatikan. Ini bahaya di dalam secara rohani bahwa ini sudah menuju kepada akhir zaman. Nah saudara, ibadah yang berkenan dengan hormat dan takut dengan cara, dengan cara itu adalah bagaimana cara. Nah mungkin hari ini saudara, saya pernah tuliskan bahwa mungkin selama ini ketika kita ada di formalitas ibadah, kita mungkin tidak terlalu jujur dengan Tuhan karena ada yang kita tunjukkan kan kepada yang lain. Tetapi di rumah kita jujur-jujur saja. Dan saya melihat saya lihat Bapak Ibu Saudara juga jujur-jujur aja ya. Di kamar masing-masing keadaan seperti apa jujur-jujur saja. Nah sebenarnya Tuhan pengennya kayak gini, maksudnya jujur-jujur saja, tidak ada yang kita pengen tampilkan, tetapi apa saja kita boleh lakukan untuk Tuhan saja dan bukan untuk dilihat oleh orang. Nah jadi mulai hari-hari ini saudara coba meskipun di rumah, cara yang berkenan itu harus tetap menjadi prinsip. Amin ya. Jadi cara yang berkenan, meskipun pakaian tidak mesti pakai dasi atau apa, pakai sepatu atau apa, tetapi hati kita tetap hormat kepada Tuhan. Kemudian Allah adalah api yang menghanguskan. Jangan buat Tuhan marah. Nah saudara, ada beberapa memang yang kemarin sempat saya sampaikan bahwa secara vision memang Tuhan mungkin sudah sangat marah seperti kepada Sodom dan Gomora. Dan kemudian kemarahan Tuhan ini memang ada dua hal yang saya sampaikan pada hari ini adalah dari kesaksian. Dalam Wahyu 6 ayat 9-10 mengatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, perhatikan, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Nah saudara, ada sebuah vision yang memperlihatkan ini bahwa sesungguhnya Allah memang mendengar doa para martir Tuhan yang memang selama ini mengalami berbagai penderitaan, dan mereka menunggu kapan pembalasan ini terjadi supaya dunia sudah berakhir dan kemudian mana neraka mana surga itu segera terjadi. Nah saudara, kesaksian daripada orang-orang benar, termasuk kami pun sebagai hamba Tuhan, gembala atau pendeta, kami harus pandai menjaga lidah, mulut, pikiran, jangan sampai terlontar kata-kata yang memang diadukan kepada Tuhan. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, doakan kami supaya kami tidak mudah mengadu kepada Tuhan untuk apapun yang kami derita, ya. Karena itu menjadi sebuah kesaksian. Kesaksian orang benar sangat didengar oleh Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga merupakan saksi-saksi yang benar. Doa Bapak Ibu,
Tuhan bilang bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang remuk hatinya, yang patah hatinya karena apa? Yang mengalami berbagai penderitaan, terutama karena salib Tuhan. Nah, saudara, dikatakan juga dalam Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, semua nanti akan berlalu dan akan hilang. Yang ada cuma firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kalam hidup. Firman itu ada dalam hati kita, bersama kita, bersama roh kita. Karena firman adalah Kristus juga. Jadi ketika firman ada dalam hati kita, kita meneruskan jalinan kasih kita kepada Tuhan itu sampai kepada dunia berakhir. Makanya ada rumusan bahwa apakah yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus? Penindasan kayak apa kayak, sampai maut pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, saudara, nanti akan menuju kepada dua kerajaan saja di dalam dunia. Kerajaan yang tergoncangkan dan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan yang akan digoncangkan itu adalah kerajaan dunia. Dan sekarang dunia sedang digoncang, saudara. Nah, ketika dunia digoncang, nanti akan ditampi manakah orang benar dan manakah yang tidak. Kemarin saya sharekan mengenai satu vision lagi, bahwa nanti ada sebuah hal yang penderitaan besar yang akan dilakukan oleh Tuhan, wujudnya seperti sampar atau seperti tulah atau seperti apa, yang nanti akan memperlihatkan bahwa anak Tuhan dijagai, yang orang benar akan dijagai, tetapi yang tidak akan binasa. Dan kita berharap di dalam tahun 2020 ini kita masa persiapan, kita tidak tahu apa yang terjadi 2021. Kalau memang Tuhan sedang menggoncangkan ini, sedang menampi, artinya mana sih anak-anak Tuhan yang setia dan mana yang tidak. Nanti yang setia itu adalah masuk kepada kelompok kerajaannya tidak tergoncangkan. Meskipun dunia jungkir balik, kita nggak akan tergoncangkan. Dan kerajaan kita akan diteruskan ketika dunia sudah akan berakhir. Jadi saya ingatkan lagi bahwa apa yang terjadi pada belakangan ini, yang meninggal dalam Kristus berarti mereka keuntungan. Karena mati, tutup mata di bumi, buka mata di surga. Tetapi yang mati pada hari-hari ini dan kemudian tidak berkenan di mata Tuhan, artinya kesempatan sudah tidak ada. Tetapi yang hidup, yang berkenan di mata Tuhan, Tuhan bilang, kamu teruskan pekerjaanku, hai hamba-hambaku yang setia. Tetapi yang belum bertobat pada saat ini dan dikasih kesempatan hidup, berarti dikasih kesempatan untuk memperbaiki hidup yang lebih berkenan di mata Tuhan. Jadi itu saudara yang saya sharingkan pada saat malam hari ini. Semoga kita tetap berjaga. Kapanpun Tuhan bisa panggil kita, kapanpun Tuhan bisa datang ke bumi ini. Tetapi seperti kata Tuhan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu bisa membaca alam, tetapi tidak bisa membaca tanda-tanda dari Tuhan. Dan kita sebagai orang yang dikasih hikmat oleh Tuhan pasti tahu bahwa Tuhan sudah semakin dekat untuk datang. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa.